Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah sebagai bukti bahwasanya kita dalam keadaan ini diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan, kesempatan. Mari sekali lagi kita baca bersama-sama kalimatul hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kedua kalinya salat serta salam kita haturkan ke hadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena beliau segala hajat kita, segala keinginan kita, segala kebutuhan kita, baik itu hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untayan kalimat sholawat, sholatan taqdi biha hajatina. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahru umat baginda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syahru ummati. Maka apa keistimewaan daripada bulan Ramadan tentu sudah tidak asing. Setiap tahun bahkan terulang di luar bulan Ramadan banyak daripada kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita menjelaskan fadilah daripada bulan Ramadan. Akan tetapi ada satu titik poin yang mana bulan Ramadan ini menjadi poros awal daripada kita menuju tingkatan kualitas keimanan kita atau ketakwaan kita dari bertambah, lebih bertambah dan semakin bertambah. Ada sebuah kitab yang berjudul Hakadza kana nabiyyu fi Ramadan. Beginilah keadaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Ada suatu riwayat tentu sudah tidak asing bahwasanya Rasulullah yakni fi illiyin diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala setiap makhluknya. Bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, baginda Muhammad adalah pemimpin daripada setiap rasul dan para nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa salah satu keadaan baginda Muhammad yang dari sekarang dan sampai kapanpun akan kita jadikan acuan, akan kita jadikan uswah, yakni dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana lailata minal layali, dalam suatu malam di dalam bulan Ramadan Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, ya Aisyah, dzarini li ta'abbuda li rabbi atau li ata'abbuda li rabbi. Wahai Aisyah, tolong dalam malam hari ini
biarkan saya asyik dengan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Sayyidah Aisyah mendengarkan ucapan mulia daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan beliau? Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, inni la uhibba qurbaka. Malam ini saya lagi pingin sekali dekat dengan engkau. Wallahi la uhibba masarraka. Dan demi Allah, malam ini saya pingin memeluk erat engkau. Hadirin hadirin rahimakumullah. Kalau kita di posisi baginda Muhammad bagaimana? Kita lagi pingin beribadah, tiba-tiba istri kita, Pak jangan dulu, saya lagi asik pingin berdua dengan bapak. Kira-kira sholatnya dilakukan atau istrinya didekati? Kira-kira sholatnya dilakukan atau istrinya didekati? Ini kita, Masya Allah. Maka apa yang terjadi dalam kitab tersebut? Faqama an-nabiyyu wa yatatahharu wa yusalli. Tiba-tiba Nabi mendengarkan ucapan daripada Sayyidah Aisyah ini, terbangun, beranjak, mengambil wudu dan sholat. Ini merupakan acuan untuk diri kita, bahwasanya di dalam bulan Ramadan baginda Muhammad tidak bermalas-malasan. Sampai Sayyidah Aisyah ini pernah protes dalam tanda kutip manusiawinya. Kenapa engkau ketika ijtihad atau mujahadah dalam sholat sangat bersungguh-sungguh wahai Rasulullah, faqad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah sudah menjamin dosa yang sudah berlalu dan dosa yang akan datang itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijawab oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat singkat akan tapi berbobot sekali. Apa yang dikatakan oleh beliau? Afala uhibbu an abadan syakuron. Wahai istriku, tidaklah boleh aku menjadi hamba atau makhluknya Allah yang mudah untuk selalu bersyukur. Maka di dalam bulan Ramadan ini salah satu wasilah kita. Bahkan ulama mengatakan poros daripada segala wasilah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita dalam keadaan sholat dan kita dalam keadaan sujud. Semoga di dalam bulan Ramadan ini semakin meningkatkan kualitas sholat kita dan semakin meningkatkan kualitas sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat ini Rasulullah diceritakan wahwa yabki walam yazal yabki hatta bala hujrahu. Rasulullah ketika sholat itu sajadahnya basah dengan tetesan air mata. Hatta bala lihyatahu. Sampai air mata ini membasahi setiap daripada janggut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta balal ardah. Bukan sekedar sajadah, bukan sekedar janggut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tanah di mana Rasulullah berdiri dan bersujud di tanah tersebut basah sebab tangisan atau tetesan daripada air mata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain untuk apa? Tak lain untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengatakan kerinduan terhadap umatnya, khususnya umat yang ya'tuna min ba'dihi. Golongan yang datang setelah zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yarauhu, dan tidak pernah melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minuna bi, kata baginda. Akan tapi golongan mereka adalah golongan yang tidak pernah mendapati zamanku, tidak pernah mendapati atau melihatku, akan tapi mereka selalu iman kepadaku. Dan Rasulullah menyebutkan dengan istilah ahbabi. Semoga kita termasuk bagian daripada ahbab daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang subuh, Sayyidina Bilal ibn Rabah hendak mengumandangkan azan.
apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal ketika menyaksikan Rasulullah dengan tangisannya. Sekali lagi Rasulullah dengan enteng menjawab, walaupun itu berat untuk diri kita. Sayyidina Bilal mengatakan, lima tabaki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Faqad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal engkau ini sudah dijamin oleh Allah, dosamu yang sudah berlalu dan dosamu yang akan datang pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tetap menjawab, afala an akuna abedan syakuran. Wahai Bilal, tidaklah dengan sholat ini menjadikan diriku sebagai bukti hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda melanjutkan, waqad nuzilat alayya lailata ayatun. Tadi malam malaikat Jibril datang membawa satu ayat. Bahkan Rasulullah mengatakan, wailun liman qara'aha. Celaka bagi orang yang membaca ayat tersebut, walam yatafakkar fiha, akan tetapi tidak mentadabbur, tidak memikirkan, tidak berangan-angan makna daripada ayat tersebut. Wa mahya, apa ayat tersebut? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Di mana Allah dalam penciptaannya menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam tanpa berbenturan sedikit pun sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini menjadi la ayatin, bukti nyata. Untuk siapa? Liulil albab, bagi setiap makhluknya, bagi setiap hambanya yang mau berfikir. Semoga kita termasuk bagian daripada hamba yang selalu memikirkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk daripada digolongkan oleh Allah golongan daripada orang-orang yang mudah bersyukur daripada kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita sadar kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Inilah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bukti nyata awal daripada diri kita, yang sudah baik tambah baik, yang belum baik mari kita perbaiki bersama. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.